Selamat pagi. Selamat pagi, mari kita buka firman Tuhan di mana sebentar kita akan mendengarkan firman apa yang kita telah pelajari. Ya, Markus 1. Markus 1 yang terakhir kali. Nah, bentar kita akan mulai dari ayat 35. Saya akan bacakan ayat 35 dari Markus 1. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, kita lihat bahwa Yesus meskipun banyak kesibukan pelayanannya, dia masih sempat mencari waktu untuk dia bersaat teduh. Ya, sekarang adalah kesempatan di mana kita diberikan kesempatan untuk hadir di sini bersama-sama untuk melayani atau memuji nama Tuhan, karena Dia adalah nama di atas segala nama. Karena Dia, kita ada di sini. Dan mari kita belajar dari tatap atau pola pelayanan daripada kehidupan, pola pelayanan Yesus dan kehidupannya. Nah, bagaimana seharusnya kita bertindak sesuai dengan kehendak, sesuai dengan apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini, mereka boleh bersama-sama kembali di sini untuk memuji-Mu, karena nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Terima kasih kalau Engkau telah menyampaikan Ibu In di sini sehingga boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa, berkati mereka yang masih jauh, mereka yang ada di luar, sehingga kami boleh merasa bersatu dengan mereka Tuhan, dan mereka juga boleh merasakan akan kebesaran kasih sayang-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka satu demi satu. Kami serahkan perjalanan, kesehatan, semua yang mereka harus lakukan atau yang akan mereka lakukan, semuanya kiranya boleh melihat akan kebaikan-Mu dan kebesaran kasih sayang-Mu dan juga keajaiban yang Kau ciptakan di dunia ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, berseru, berterima kasih dan bimbing semua kami pada pagi hari ini. Mereka boleh membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan pakai hamba-Mu Tuhan yang sederhana ini supaya boleh menyampaikan, Engkau pakai Tuhan dalam penyampaian firman-Mu, dan firman-Mu terus boleh menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami. Kami serahkan semua mereka yang hadir di sini dan juga mereka yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, semua kami berdoa minta pertolongan-Mu, karena kekuatan hanya datang daripada-Mu. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami panjatkan doa ini. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit dan kita serukan nama Yesus. Karena nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus adalah kota benteng yang teguh. Nama Yesus di atas segala-galanya. Maju
terus serukan namanya. Dan sungai sukacita Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Anggur sukacita Tuhan melimpah dalam kita, sehingga kita bisa bersukaria, kita bisa menari, kita bisa bersuka memuji Tuhan setiap waktu, karena Dia ada di dalam kita. Amin. Sungai sukacitamu. Menjadi penuh karena janji Tuhan seperti fajar pagi hari dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita ingat bahwa Dia adalah kota benteng kita, Dia adalah raja kita, Dialah yang menyelamatkan kita, Dialah yang membebaskan kita dari segala macam godaan dunia ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, Ku tahu ku tak
hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Biar kita tundukkan kepala kita, kita sadari, kita ingat akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Walaupun dalam hidup ini banyak tantangan, banyak masalah yang kami hadapi. Karena janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih karena Dia adalah Tuhan kami, Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Saya minta Ibu Leni untuk membawa kita dalam doa penyembahan. Ketika kami dihadapi dua jalan, kami tidak tahu jalan mana yang akan kami pilih ya Tuhan. Tapi kami berlutut di bawah kaki-Mu. Ternyata Engkaulah hanya jawaban hidup kami ya Bapa. Tuhan adalah Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Kami tidak tahu ya Tuhan, kami tidak mampu, tapi Engkau yang memampukan kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami bersama keluarga kami, bersama-sama orang-orang yang ada di sekeliling kami, terutama saudara-saudara seiman yang ada di tempat ini. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu kasih, Engkau begitu sempurna kasih-Mu kepada kami satu persatu ya Bapa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan bagaikan bejana siap dibentuk oleh Tuhan. Biar firman Tuhan di hari ini boleh membentuk kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan
kami seperti bejana-Mu ya Bapa. Hati kami siap untuk mendengar teguran-Mu saat ini. Kalau ada di antara kami Tuhan yang membutuhkan akan pertolongan Tuhan, teguran Tuhan, penghiburan yang datang daripada Tuhan, biar saat ini Engkau berbicara bagi kami. Pakai hamba-Mu ya Bapa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, supaya setiap firman yang keluar dari bibir mulutnya itu berasal dari hati Tuhan dan boleh masuk dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami selaku anak-anak-Mu Tuhan mau menjadi alat di dalam tangan kasih-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan anugerah keselamatan yang datang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar akan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita di buku Injil Markus. Dan saya judulkan pembahasan hari ini seperti tertulis belum di layar, tapi ada di layar, akan ada di layar, yang namanya pola pelayanan Yesus. Kita akan pelajari pola pelayanan Yesus ya. Markus 1 dari ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Mari kita buka firman Tuhan dan kita akan bacakan di situ. Mari kita semua kita buka firman Tuhan di Markus 1 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Oke, mari kita bacakan firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah beribadah mereka dan mengusir setan-setan. Ayat ini, 5 ayat ini yang kita bahas hari ini. Minggu lalu kita dengar khotbah mengenai hubungan antara iman dan pengetahuan, ya, yang Ishak sampaikan, ya, hubungan antara iman dan pengetahuan dan juga hubungan antara kuasa iman dan setan-setan. Ya, minggu lalu kita telah dengarkan khotbah. Nah, mudah-mudahan semua kita tidak hanya mendengar saja, masuk di satu telinga dan keluar di telinga yang lain, tapi menarik pelajaran yang bisa masuk di hati dan menjadi pelita bagi jalan kehidupan kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Harapan kami supaya firman Tuhan bisa menjadi pelita bagi jalan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Secara singkat, iman tidak bertentangan dengan pengetahuan, tapi perlu kita ketahui bahwa Yesus yang empunya semua pengetahuan. Ya, itu pelajaran minggu lalu yang Isa sampaikan. Banyak kasus telah terjadi di mana dokter dengan pengetahuannya yang tinggi menyatakan bahwa apa yang telah terjadi itu dalam kehidupan saudara adalah satu keajaiban. Saya percaya masing-masing dari kita pernah dengar kasus seperti ini. Ya. Poin yang kedua yang kita pelajari minggu lalu itu berhubungan dengan kuasa atas setan-setan.
Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, Roh Kudus ada di hati saudara. Dan kalau Roh Kudus ada di hati saudara, kita tidak perlu takut setan. Setan yang perlu takut kita. Ya. Yesus memberi kuasa kepada kita untuk mengusir setan. Dan hari ini kita akan pelajari pola kehidupan atau pola pelayanan daripada Yesus. Dan pola kehidupan Yesus berhubungan dengan pelayanan yang telah dimulai. Ya. Saya bagi 5 ayat ini dengan 3 bagian. Bagian yang pertama adalah saat teduh ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat ini menceritakan mengenai apa yang dilakukan Yesus sebelum melaksanakan tugasnya, atau sebelum melaksanakan, atau sebelum masuk dalam kesibukannya sehari-hari. Dia bangun pagi-pagi benar untuk berdoa. Saudara, berdoa itu mudah dilakukan, tapi sering dilupakan. Dan orang Kristen bisa berdoa, tapi banyak yang lupa berdoa. Dan dari ayat ini kita bisa lihat bahwa sebelum menghadapi kesibukan sehari-hari, Yesus mencari waktu untuk berdoa. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita semua? Apakah di antara kita yang menganggap berdoa itu satu fanatisme? Atau ada yang menganggap orang yang berdoa itu seperti orang yang kurang waras karena dia berbicara sendiri? Atau ada yang seperti yang saya ingin bertanya pada saudara-saudara, kalau ada yang menganggap orang yang berdoa seperti itu, ya, saya ingin bertanya pada saudara, apa saudara betul percaya kepada Tuhan? Nah, hal ini mengingatkan saya akan satu film yang saya pernah lihat, ya, di mana ada perkataan yang seperti ini. Satu film yang saya lihat, ya, yang ada satu perkataan dari salah satu aktor yang berbunyi demikian. Saya tidak percaya orang, saya percaya money, duit. Bahasa Cinanya apa? Uang? Chen. Ya, aku tidak. Kalau kita ganti orang, ini perkataan yang saya dengar dari salah satu tokoh dari film yang saya lihat, saya lupa judul filmnya, tapi saya ingat akan perkataannya. Aku tidak percaya orang. Kalau kita ganti orang dengan Tuhan, nah jadi begini, aku tidak percaya Tuhan, aku percaya uang. Ya. Saudara percaya uang? Ada di sini yang percaya uang? Percaya uang. Manusia duniawi mungkin memandang itu sebagai satu hal yang wajar. Nah, semua kita perlu uang. Semua kita. Siapa di sini yang nggak perlu uang? Nggak ada. Semua kita perlu uang. Semua kita perlu. Ya. Tapi percaya pada uang itu lain. Percaya pada uang itu lain. Karena percaya pada uang itu berarti menganggap uang sebagai pusat kehidupan dan kesibukan kita. Dalam kata lain, kalau kita berkata bahwa kita percaya uang, kita mengabdi kepada Dia. Kita mengabdi pada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata pengabdian tidak bisa didua-duakan. Firman Tuhan berkata di ayat 6 Matius 6:24, tak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi saudara, jangan saudara mengabdi kepada uang. Itulah perbedaan antara orang yang duniawi
dan orang yang rohani. Seperti yang pernah saya katakan di salah satu kesempatan yang saya berikan di Bible Study, bahwa ada perbedaan antara orang rohani dan orang duniawi, ya. Dan firman Tuhan telah menyatakan itu, dan kita telah membahasnya pada kesempatan lain. Pertama Korintus 3 ayat 1, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Saya harapkan di sini semua manusia rohani dan bukan manusia duniawi. Yang ingin saya katakan di sini, saudara, adalah kalau saudara percaya sesuatu, kesibukan saudara dalam kehidupan adalah demi sesuatu itu. Jadi kalau saudara percaya kepada uang, kesibukan saudara dalam kehidupan adalah demi uang. Jadi untuk bisa kita melihat kepada siapa saudara percaya, saya ulangi. Jadi untuk bisa kita melihat kepada siapa saudara percaya, cukup kita perhatikan apa kesibukan saudara dalam kehidupan ini. Mungkin perlu saya ulangi lagi. Jadi untuk kita bisa melihat kepada siapa saudara percaya, nah, kepada Tuhan atau kepada uang, cukup kita perhatikan kesibukan kita sehari-hari. Dan apakah kesibukan kita di sekitar apa? Nah, mungkin ada yang berkata dalam hati, percaya uang dan perlu uang itu bukan satu hal yang sama. Mungkin dalam hati ada yang berkata seperti ini. Nah, apakah percaya uang dan perlu uang itu bukan satu hal yang sama? Tadi saya katakan kita semua perlu uang. Ya benar, semua kita perlu uang. Tapi percaya uang berarti uang menjadi pusat kehidupan kita. Dan pusat kehidupan kita. Sebagai orang rohani, kehidupannya tidak boleh dipusatkan di sekitar lain hal selain Tuhan sendiri. Dan sebagai manusia rohani, kehidupannya tidak boleh dipusatkan di sekitar uang. Kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, nah, kesibukan kita dalam hidup ini harus dipusatkan di sekitar Tuhan. Dan karena itulah Yesus sebelum menjalani tugas kehidupannya sehari-hari, dia mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Karena hal yang pertama yang perlu dilakukan itu hal yang terpenting. Saya pernah dengar bahwa reflection atau makanan yang terpenting dalam sehari itu makan pagi, betul. Nah, di sini ada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Ada juga yang makan sore. Nah, tapi dari sekian banyak makanan yang kita makan setiap hari, saya pernah dengar, saya pernah baca, dan orang pernah berkata bahwa yang terpenting adalah makan pagi. Betul, Dokter Ina. Yang terpenting itu makanan pagi. Yang apa yang kita lakukan yang terpenting dalam kehidupan kita atau dalam kesibukan kita, itu apa yang kita perbuat yang pertama-tama pada pagi hari. Dan Yesus pada pagi-pagi dia bangun masih gelap, dan dia mencari Tuhan, karena itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupannya. Ya, dalam kehidupannya, meskipun banyak kesibukan yang telah terjadi, karena ingat bahwa kemarinnya hari Sabtunya ada tertulis dalam firman Tuhan itu, saya cari ayatnya. Mana ayatnya? Ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Jadi hari Sabtu sudah mulai. Hari Sabtu adalah satu hari spesial bagi orang Yahudi. Ya. Dan apa yang telah terjadi pada hari Sabtu itu, banyak hal yang terjadi karena dia mengajarkan dengan pengajaran yang berkuasa, pengajaran yang lain daripada para tokoh hukum Taurat, ahli hukum Taurat. Nah, sampaikan dia berkesempatan untuk mengusir setan di antara jemaat yang hadir pada saat itu, hari Sabtu. Hari Sabtu
Nah, dia mengajarkan dan mereka takjub. Ayat 22 berkata, mereka takjub mendengar pelajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dan pada kesempatan itu dia sempat mengusir setan dan melakukan keajaiban. Sehingga banyak orang disembuhkan dan banyak setan diusir dari banyak orang yang hadir. Perhatikan bahwa orang yang diusir setan itu sedang mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan bahwa orang-orang yang disembuhkan itu hadir di tengah-tengah jemaat yang sedang mendengar Yesus. Dan lalu tersebarlah kabar tentang dia. Pasti orang telah disembuhkan, lari ke rumahnya bercerita, saya disembuhkan karena dia. Karena Yesus bisa menyembuhkan penyakit saya, Yesus bisa mengusir setan, Yesus begini dan Yesus begitu. Sehingga banyak orang berkerumunan dan pergi setelah dia berbicara atau setelah dia memberi pengajaran di sinagoga. Dia kemana? Masih ingat minggu lalu? Mereka pergi kemana? Ke rumah Simon. Nah, ingat nggak? Dia ke rumah Simon. Sekeluarnya dari rumah ibadah, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Nah, mereka pergi ke rumah Simon dari sinagoga hari Sabtu nih. Nah, setelah banyak hal yang terjadi, dia keluar dari tempat itu dan pergi ke rumah Simon dan Andreas. Apa yang terjadi di situ? Mertua daripada Simon lagi demam. Nah, apa yang terjadi? Yesus melakukan keajaiban juga sehingga demamnya lenyap. Ayat 31. Demamnya lenyap. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, apa yang terjadi? Ini malam-malam, hari Sabtu malam ini. Hari Sabtu malam. Kalau hari Sabtu malam sudah hari Minggu. Sudah hari Minggu, karena hari dari tradisi Yahudi mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ya. Jadi mereka tunggu. Saya tidak tahu, mungkin itu yang mereka lakukan. Mereka tunggu supaya malam terjadi, malam hari datang, karena hari itu bukan hari Sabat lagi. Karena mereka tidak boleh melakukan keajaiban hari Sabtu. Ya, mereka tidak melakukan, mereka harus menghargai hari Sabtu. Dan ayat 32 berkata menjelang malam sesudah matahari terbenam. Sesudah matahari terbenam, ini hari Minggu. Udah hari Minggu. Dibawanya kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan, dan berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Pagi-paginya, jadi itu hari Sabtunya. Kalau hari ini kita bisa katakan itu hari Sabtu malam yang terjadi. Hari Minggu, Minggu pagi, Yesus bangun-bangun pagi-pagi. Nah, Yesus bangun masih gelap. Hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar dan dia pergi ke tempat yang sunyi. Hal yang pertama yang dia lakukan untuk sebelum dia melaksanakan tugasnya adalah mencari Tuhan. Hal yang pertama adalah hal yang terpenting daripada kesibukan kita sehari-hari. Hal yang pertama yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kesibukan kita sehari-hari, itu hal yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang saudara lakukan yang pertama kali dalam sebelum masuk dalam kesibukan saudara sehari-hari? Jadi pola pelayanan Yesus adalah ini. Pertama-tama yang dicari dalam kesibukan sehari-hari adalah mencari Tuhan. Karena Tuhan adalah ada di tempat yang pertama. Jadi pola pelayanan ini, pola kehidupan Yesus ini harus menjadi teladan bagi setiap kita yang dinamakan pengikut Yesus, pengikut Kristus.
Kalau Kristus memberikan contoh seperti itu dan kita dikatakan sebagai pengikut Kristus, seharusnya pola pelayanan atau pola kehidupan daripada Yesus itu juga menjadi pola kehidupan kita. Jadi sekali lagi untuk memberikan kesimpulan dari bagian pertama adalah bagian pertama dari kesibukan kita sehari-hari. Itu satu hal yang terpenting. Nah, dan menyatakan apa pusat kesibukan kita. Jadi saya undang semua kita untuk pada pagi hari di mana kita bersendiri. Satu hal yang menarik perhatian adalah dia mencari tempat yang sunyi. Berarti apa? Bersendiri. Dia mencari Tuhan untuk mencari waktu, mencari tempat yang sunyi. Jadi mencari waktu untuk bersendiri. Saya percaya kalau firman Tuhan ada pada saat itu, Yesus pasti akan buka firman Tuhan, akan baca firman Tuhan, akan menghafalkan ayat-ayatnya seperti memang pada saat itu hanya ada Taurat, hanya ada hukum Taurat. Saat ini kita punya Taurat dan kita punya perjanjian baru. Saya percaya kita juga harus seperti Yesus Kristus, firman-Nya, buka firman Tuhan dan baca firman Tuhan dan masukkan dalam hati kita, supaya firman Tuhan bisa menjadi pelita bagi jalan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus mencari waktu untuk bersendiri, membaca firman Tuhan, bukan hanya membaca saja. Bukan hanya membaca saja, tapi membaca dan merenungkannya. Merenungkan dan berdoa. Hal ini ada satu hal yang penting sekali, karena firman Tuhan berkata dia menyendiri untuk berdoa. Ayat 1, ayat 35 berkata ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Itu yang dinamakan saat teduh. Jadi yang pertama-tama dalam kesibukan daripada Yesus adalah bersendiri. Bersendiri bersama dengan Tuhan, saudara. Bersendiri mencari Tuhan. Bersendiri supaya jangan ada orang yang mengganggu kita untuk mencari Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Tuhan masih berkata-kata pada manusia melalui firman-Nya. Tuhan bisa berkata-kata pada manusia melalui hamba-hambanya. Tapi Tuhan bisa berkata-kata kepada manusia melalui situasi, melalui suasana yang ada. Tuhan bisa berkata-kata kepada manusia dalam hati manusia sendiri. Dan Tuhan bisa berkata-kata kepada manusia melalui firman-Nya yang kita punyai. Dan banyak dari kita punya berbagai versi daripada firman Tuhan. Nah, kita seharusnya menyayangi akan apa yang Tuhan berikan pada kita, yaitu firman-Nya, supaya kita baca dan kita renungkan. Jadi bagian yang pertama 35 ayat 35 menyatakan akan pentingnya kita bersaat teduh. Nah, kita bangun pagi-pagi untuk melakukan seperti apa yang Yesus terapkan dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu bersendiri dan berdoa. Ini satu hal yang penting. Bagian kedua, di ayat 36 dan 37 diceritakan bahwa, mari kita baca lagi ayat 35 dan 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Semua orang mencari engkau. Nah, di dua ayat ini diceritakan bahwa Simon dan teman-temannya sedang mencari Yesus. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka mencari Yesus? Kenapa mereka mencari Yesus? Ada yang bisa memberikan jawaban kenapa mereka mencari Yesus? Karena kemarinnya hari Sabtu, bagaimana?
banyak orang mendapat berkat, banyak orang mendapatkan kesembuhan, banyak orang mendapat pelepasan, banyak orang diberkati. Dan mereka ingin supaya lebih banyak orang lagi. Dan karena itu dia termasyhur. Karena itu dia termasyhur. Kalau di sini kita dengar orang, aduh, di gereja itu kita lihat ada orang yang disembuhkan. Aduh, di gereja itu ada orang yang setannya diusir. Kalau itu sering terjadi dalam satu gereja misalnya. Nah, banyak di antara kita ini, meski di gereja-gereja lain, yuk kita ke sana yuk. Betul nggak? Yuk kita ke sana yuk. Apalagi Yesus di sini pada saat itu sudah termasyhur dan banyak orang yang telah diberkati pada hari Sabtunya dan hari Minggunya. Nah, mereka mencari Yesus supaya Yesus meneruskan pelayanannya di antara banyak orang itu, supaya lebih banyak orang lagi disembuhkan, supaya lebih banyak orang lagi diberkati. Ya, mari kita lihat maksud daripada mereka mencari Yesus. Mari kita lihat maksud daripada mereka mencari Yesus di Lukas 4:42 yang berkata seperti ini. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Mereka mau supaya Yesus terus di situ, tetap di situ saja. Mereka mau supaya Yesus tetap bersama dengan mereka karena mereka perlu seorang dokter yang apa namanya bahasa Indonesia, yang bagus supaya bisa menyembuhkan banyak penyakit, seorang yang bisa memberikan pelepasan, seorang yang menjadi berkat bagi kehidupannya. Mereka tidak mau Yesus meninggalkan tempat itu. Mereka mencari Yesus untuk mendapati berkat. Mereka mencari Yesus untuk mencari. Mereka bukan mencari Yesus tapi mencari berkatnya. Nah, ini ada satu masalah. Maksud orang banyak adalah supaya Yesus menetap di situ. Nah, karena kehadirannya memberkati banyak orang. Tapi ini adalah satu kesalahan karena kita seharusnya mencari Yesus bukan mencari berkatnya. Bukan karena berkat-berkatnya tapi karena Yesusnya sendiri. Banyak orang Kristen yang mencari Yesus karena berkat-berkatnya. Banyak orang mencari Yesus dan ini adalah satu kesalahan yang besar. Karena fokus pelayanan Yesus bukanlah kesembuhan. Fokus pelayanan Yesus bukanlah pelepasan. Fokus pelayanan Yesus adalah keselamatan. Fokus pelayanan Yesus adalah keselamatan. Dan saudara di sini cari apa sebenarnya? Cari berkat? Cari pelepasan? Kesembuhan? Kehadiran? Jemaat? Atau keselamatan? Gangguan bisa terjadi dalam kehidupan kita dengan berbagai cara. Dari keluarga, dari istri, dari suami, dari anak, teman-teman, pekerjaan. Dan kita dapat menghindari saat itu, menghindarinya dengan saat teduh dan doa. Yesus setelah bersaat teduh, dia tetap fokus akan pelayanannya. Meskipun banyak orang mencari dia, mencari orang atau mencari dia supaya dia tetap di situ, tapi dia tetap fokus akan pelayanannya. Karena dia berkata di ayat 38, menjawab akan perkataan daripada Simon dan teman-temannya yang mencari Yesus. Mereka berkata pada Yesus, semuanya mencari engkau. Nah, di Lukas kita lihat, nah mencari dia kenapa? Karena mereka tidak mau Yesus meninggalkan mereka. Nah, karena berkat-berkat yang mereka telah terima. Nah,
Tapi Yesus tetap berfokus. Nah, kita tetap harus berfokus kepada yang terpenting. Saya percaya bahwa Yesus suka memberkati kita sebagai anak-anaknya. Seperti saya berkata berkali-kali di sini bahwa satu hal yang saya pelajari pada saat kecil adalah ayah itu ingin memberkati anaknya. Keinginan Tuhan memberkati anaknya. Ya, ini adalah keinginan daripada Tuhan sendiri supaya anaknya mendapat berkat, mendapat berkat daripadanya. Ya. Tapi satu hal yang menyedihkan adalah kalau anak-anaknya mencari bapak, mencari ayah, mencari orang tuanya hanya untuk mendapat berkat. Itu satu hal yang menyedihkan bagi ayah, bagi seorang ayah. Nah, bagi kita sebagai orang tua, satu hal yang menyedihkan adalah kalau anak-anak mencari kita karena berkatnya, bukan karena kitanya. Sama di sini, ya, sama di sini, ya. Jadi kalau kita menjadi murid, satu hal sebelum saya berkata seperti ini, saya ingin tunjukkan satu hal yang mereka minta. Murid-murid Yesus minta apa kepada Yesus? Minta diajarkan apa? Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Nah, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang daripada murid-muridnya berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ini satu hal yang menarik perhatian saya, karena mungkin kalau kita di tempat murid-murid itu, kita minta kepada Yesus, ajarkan aku mengusir setan, ajarkan aku memberi 5.000 orang makan, ajarkan aku berjalan di atas air, dan ajarkan aku menyembuhkan orang sakit. Tapi hal ini tidak tercantum dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hanya ada satu permintaan. Murid-murid daripada Yesus minta Yesus mengajar mereka untuk berdoa. Dan kita sebagai murid-murid Yesus perlu belajar dari apa yang Yesus berikan kepada mereka. Bagaimana caranya kita berdoa. Dan dalam saat itu kita bisa melihat firman Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, doa Yesus yang biasa atau yang kita sudah terbiasa dengar. Bapa kami yang ada di surga, sampai akhirnya saya hafal, tapi saya hafal dalam bahasa Portugis. Saya hafal tapi hafalnya dalam bahasa Portugis. Ada yang hafal sini bahasa Indonesia? 1, 2? Hanya 2 aja? Jadi kalau mungkin kita sebagai murid-muridnya kita minta hal-hal yang lain untuk diajarkan, tapi tercantum dalam firman Tuhan hanya satu permintaan saja, yaitu permintaan supaya Yesus mengajar mereka untuk berdoa. Ya, karena apa? Karena mereka melihat kehidupan daripada gurunya yang penuh ditandai dengan doa. Nah, jadi tetaplah berfokus seperti Yesus berfokus, meskipun banyak hal yang terjadi di sekitar yang menyekitari kehidupannya, yang bisa mengganggu bisa mengganggu dia perhatiannya, yang bisa mengganggu perhatian daripada Yesus. Tapi dia tetap berfokus setelah dia berdoa. Ya. Jadi bagian kedua, tetap berfokus. Bagian yang ketiga, ayat 38 dan 39. Mari kita baca. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan.
dalam ayat ini menceritakan bahwa Yesus melakukan pelayanannya, yaitu memberitakan Injil di kota-kota di sekitar Kapernaum. Ada satu tulisan yang menarik perhatian saya di gereja, ya, salah satu gereja, berdoalah seperti segalanya bergantung kepada Tuhan, dan bekerjalah seperti segalanya bergantung kepadamu. Ada yang sudah pernah dengar frase ini? Frase ini satu frase yang terkenal. Enggak ada? Khususnya bagi mereka yang berasal dari Katolik. Saya ulangi, ya. Berdoalah seperti segalanya bergantung kepada Tuhan, dan bekerjalah seperti segalanya bergantung kepadamu. Saudara, dalam kehidupan Kristiani, doa dan kerja tidak dapat dipisahkan. Tidak ada satu dianggap lebih penting daripada yang lain. Dan di ayat ini, dalam ayat 38 dan 39, Yesus memperlihatkan harmonisasi antara doa dan kerja. Setelah dia berdoa, yang menyebabkan dia berfokus dalam pelayanan dan kehidupannya, setelah itu dia pergi bekerja. Saya tahu bahwa Yesus pasti sibuk dengan pelayanannya. Saking sibuknya, seringkali Yesus dan murid-muridnya tidak memiliki waktu untuk beristirahat karena terus diikuti oleh banyak orang. Mungkin ada orang yang memanggil dia untuk melayaninya. Tapi meskipun begitu, Yesus selalu menyediakan waktu untuk berdoa. Meski Yesus adalah seorang Tuhan, ia tetap berdoa kepada Bapa sebelum melakukan pelayanannya. Dan dalam berdoa dia memperoleh kekuatan baru untuk melayani. Melalui doa Yesus fokus akan tugas pelayanannya, yaitu memberitakan Injil. Bukan menikmati perhatian atau kerumunan banyak orang, bukan menikmati akan kemasyhurannya. Nah, Yesus meluangkan waktu yang terbaik, yang pertama-tama untuk berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan dalam doa di pagi hari. Dan di tempat sunyi itu ia berdoa dan ia disegarkan untuk melakukan pelayanannya. Dalam konteks masa kini, hidup kita ini mungkin penuh dengan berbagai kesibukan, baik dalam pelayanan, pekerjaan, studi, toko, dan lain-lainnya. Namun sebagai anak-anak Tuhan, adakah kita menyediakan waktu untuk berdoa dan menikmati relasi dengan Tuhan? Atau kita langsung masuk dalam kesibukan kita? Saya enggak ada tempo untuk berdoa. Mungkin ada orang yang berkata seperti itu, waktu banyak yang berkata seperti itu. Hari ini enggak, mungkin besok lah. Besok. Nah, hari ini enggak, saya enggak ada tempo, mesti melakukan banyak hal. Hari ini enggak bisa. Tapi banyak saudara, saya percaya saudara sibuk. Saya percaya banyak kesibukan saudara. Saya percaya banyak orang yang bergantung pada saudara. Nah, tapi pisahkan satu waktu, seperti Yesus memberikan contoh dalam kehidupannya, dalam pola pelayanannya, biarlah dia menjadi teladan bagi kita. Pisahkan waktu untuk bersama dengan Tuhan, mendengarkan suaranya, berhubungan dengan Dia, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Ini satu hal yang perlu kita pelajari. Kalau kita dinamakan pengikut Yesus dan Yesus berlaku seperti itu, kenapa kita tidak berlaku sama seperti Yesus? Semua kita sebagai anak-anak Tuhan perlu melakukan tugas pekerjaan kita. Nah, banyak firman Tuhan berkata bahwa kita perlu bekerja dan kita bermalas. Nah, jangan kita hanya, dalam kata lain,
kita hanya berkata, jangan berdoa saja seperti Pastor Suwadi pernah berkata, berdoa ya gampang. Jangan berdoa aja, kita mesti bekerja. Nah, ini yang dikatakan di sini, yang dicontohkan di sini dalam ayat 38 dan 39. Ya, tidak cukup hanya berdoa saja atau bekerja saja, tidak tanpa berdoa. Ya, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari berdoa dan bekerja harus seiring dan sejalan. Dalam melakukan semua pekerjaan, baiklah kita minta pertolongan dari Tuhan untuk bersama-sama dengan kita dan memberikan kekuatan pada kita untuk kita melakukan pekerjaan kita. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita dan Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa melakukan dan melaksanakan tugas yang saudara punyai. Melalui doa untuk melakukan semua pekerjaan kita bersama dengan Tuhan. Saudara, ikutkan Tuhan dalam segala kesibukan saudara. Ikutkan Tuhan bersama dengan saudara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saudara. Apapun tugas kita. Ya. Konsep ini sering didengar dalam bahasa Latin, yaitu konsep ora et labora. Saya pernah dengar konsep ini sejak kecil ya, di Indonesia sering tertulis ora et labora. Nah, tapi jangan salah paham karena kita tidak memakai konsep ini sebagai satu mistisisme yang berasal dari gereja Katolik aliran Benediktus. Tapi kita pakai konsep ini sebagai ringkasan kebenaran ayat yang sedang kita bahas. Konsep ini bisa dimengerti sebagai ungkapan seseorang yang rendah hati, yang mau mengakui keterbatasan tangannya, keterbatasan kakinya, keterbatasan akal budinya, keterbatasan kemampuannya, kesanggupannya, dan perlu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Perlu kemampuan yang Tuhan berikan. Ora et labora adalah prinsip hidup bagi orang yang tidak berpangku tangan dan berdoa saja. Karena Tuhan tidak bisa mengambil alih sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab kita, makhluk ciptaannya. Hari ini kita sebagai kesimpulan, ini ada ayat ini salah satu ayat di mana murid-murid Yesus mengatakan bahwa kita perlu bekerja. Sebab kamu sendiri tahu sebagaimana ini Paulus yang menulis, nah, pada jemaat yang ada di Tesalonika, kepadamu kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ikuti teladan kami atau teladan mereka, teladan para rasul, karena para rasul tidak lalai bekerja di antara kamu. Mungkin di antara kita ini tidak perlu berkata-kata seperti itu karena pasti setiap daripada kita, apalagi semua kita imigran, atau hampir semua kita orang imigran, orang imigran khususnya lebih bekerja berat daripada orang natif. Kita semua bisa dikatakan sebagai orang imigran dan kita bekerja keras, bahkan lebih keras daripada mereka yang adalah orang natif di sini. Mungkin kita tidak perlu mengatakan seperti itu. Tapi yang perlu saya katakan di sini adalah jangan hanya bekerja. Apa fokus kehidupan saudara? Pekerjaan? Apa fokus kehidupan saudara? Toko? Apa fokus kehidupan saudara? Saudara perlu bekerja. Tapi jangan di situ saja. Kalau ada dua balance atau apa bahasa Indonesia? Timbangan. Kalau di satu timbangan satu penuh, itu enggak seimbang. Harus ada
keseimbangan antara dua pihak. Yang pertama adalah kita perlu bekerja, tapi di bagian lain kita perlu berdoa. Saudara, berdoa dan bekerja. Jangan hanya berdoa dan tidak bekerja, tapi juga jangan hanya bekerja tanpa berdoa. Ini adalah, saya percaya banyak daripada kita semua di sini sudah pernah dengar akan ayat atau frasa ini atau kalimat ini, ora et labora. Ora berdoa, labora bekerja. Ya. Hari ini kita melihat pola pelayanan Yesus sebelum masuk dalam kesibukannya sehari-hari. Dia bersaat teduh, tetap berfokus sebelum masuk bekerja. Betapa pentingnya saat teduh dan doa. Karena apa? Pertama, berdoa adalah satu kebutuhan, saudara. Berdoa adalah satu kebutuhan. Orang Kristen seringkali berdoa bukan sebagai kebutuhan, tapi sebagai cara untuk mendapat kebutuhannya. Manusia adalah gambaran dari Tuhan sendiri dan dia harus memiliki kerinduan untuk bersama dengan Tuhan, untuk ada bersama dengan Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan. Yesus berdoa sebelum masuk dalam pelayanan sehari-hari karena dia melihat bahwa doa itu adalah satu kebutuhan. Doa adalah seperti manusia menghirup udara, satu kebutuhan. Doa adalah seperti kita makan. Setiap hari kita makan 3 kali paling sedikit, karena itu adalah satu kebutuhan. Dan sebagai manusia rohani kita perlu berdoa. Sampaikan firman Tuhan berkata, berdoalah setiap saat. Kedua, berdoa itu menandai keintiman. Jangan kita salah mengerti, yang menjadikan doa itu doa bukan kata-kata atau sikap kita, tapi kehadiran kita bersama dengan Tuhan. Itulah keintiman. Seperti 2 orang sahabat karib, kebersamaan mereka itu menandakan keintiman. Mungkin mereka 2 diam aja, nggak ngomong satu dengan lain, tapi kebersamaan mereka menandakan akan keintiman antara mereka. Dan doa atau saat teduh menandakan akan keintiman kita bersama dengan Tuhan. Yesus pergi ke tempat yang sunyi di waktu pagi-pagi benar. Dia mencari tempat untuk bersendiri supaya tidak terganggu oleh orang lain. Dia ingin bersendiri dan dia ingin bersendiri dengan Tuhan. Nah, dan ini adalah bukti bahwa doa itu adalah keintiman. Keintiman bersama dengan Tuhan. Yang ketiga. Jadi sebelum yang ketiga saya katakan, saudara, doa itu adalah kehidupan pribadi, bukan kehidupan umum. Tidak salah kita berdoa di depan umum, tapi keintiman doa yang benar ada di ruang yang tersendiri. Di depan umum mungkin kita berdoa secara puitis. Nah, mungkin kita berdoa secara puitis, tapi dalam keintiman dengan Tuhan kita berdoa dengan kata-kata yang seadanya. Nah, dengan kata-kata yang sejujurnya. Saudara bisa berkata-kata kepada Tuhan dengan kata-kata yang sejujurnya. Dan yang ketiga, doa itu menjaga fokus kehidupan kita. Setelah Yesus melakukan mujizat hari kemarin, hasilnya pagi itu semua orang mencari Yesus. Tapi Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Tujuan Yesus datang bukan untuk mengumpulkan massa. Tujuan Yesus datang bukan untuk memberikan kesembuhan. Tujuan Yesus datang bukan untuk menyembuhkan atau melepaskan orang banyak, tapi dia datang untuk mengabarkan Injil. Dia tetap fokus.
Jadi sebagai manusia perhatian kita sering terganggu oleh pandangan orang banyak seperti Yesus. Dia bisa saja terganggu oleh kemasyurannya yang sudah dia capai. Ya. Bisa saja dia terganggu perhatiannya, tapi dia tetap fokus. Yesus tetap fokus pada tujuan pelayanannya. Karena itu saat teduh dan doa adalah penting untuk kita tetap fokus dalam menjalani pelayanan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih kesempatan yang kau berikan pada pagi hari ini, mana kami boleh mendengarkan akan atau mengingatkan akan pola pelayanan yang kau terapkan pada saat engkau ada di dunia ini secara fisik. Tuhan, kami yang dinamakan sebagai pengikut-Mu, biarlah masing-masing daripada kami boleh sadar bahwa Engkau telah memberi contoh, bahwa Engkau telah memberi cara yang seharusnya kami teladani sebagai murid-murid-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami bertindak tegas dalam hal ini. Aku mau mengikut Engkau, karena itu aku mau mengikuti akan teladan Engkau, Yesus, dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa berseru berterima kasih atas kesempatan yang kami dapati pada pagi hari ini. Biar firman-Mu boleh terus masuk dalam hati kami dan menjadi sekali lagi menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.